Hai semuanya, perkenalkan namaku Olivia Tirta Melinda dengan NIM 2208016087. Aku adalah seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Di dalam video kali ini, aku mau ngebahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam konteks pembangunan hukum, penegakan hukum, dan juga budaya hukum. Baik, tanpa berlama-lama lagi, yuk ikutin videonya. Yang pertama ada nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum. Pancasila sebagai dasar dari segala dasar memiliki kedudukan yang mutlak dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Segala pelaksanaan dan penyelenggaraan negara ini harus didasarkan oleh nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pembangunan hukum yang berkelanjutan berdasarkan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tidak pernah lepas dari nilai-nilai Pancasila, di mana pembangunan hukum nasional ditujukan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat 3 nilai-nilai terhadap cita hukum Pancasila dalam pembangunan hukum nasional. Yang pertama ada nilai dasar, yang kedua ada nilai instrumental, yang ketiga ada nilai praktis. Di dalam nilai dasar ini ialah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang sedikit banyak mutlak. Nilai dasar Pancasila adalah yang pertama ketuhanan, kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang terakhir ialah nilai keadilan. Lalu yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental sendiri ialah pelaksanaan hukum dari nilai-nilai dasar. Lalu yang terakhir ada nilai praktis. Nilai praktis ini ialah nilai yang sesungguhnya dilakukan atau dilaksanakan dalam kenyataan yang berasal dari nilai dasar dan nilai instrumental yang benar-benar hidup dalam masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum. Yang kedua ada nilai-nilai Pancasila dalam konteks penegakan hukum. Di dalam konteks penegakan hukum ini, sila kelima menjadi tujuan akhir karena sila kelima perlu menjadi pendorong dalam penegakan hukum yang jujur dan fair atau tidak tebang pilih. Nilai-nilai Pancasila memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama, nilai Pancasila harus menjadi rujukan atas setiap tindakan. Yang kedua, sebagai way of life. Yang ketiga, nilai Pancasila harus menjadi landasan etika dan moral. Yang keempat, nilai Pancasila sebagai falsafah hidup dan petunjuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang terakhir, kedudukan hukum saat ini dimaknai bahwa semestinya Pancasila dijadikan acuan. Di sisi lain, nilai-nilai Pancasila dalam konteks penegakan hukum mempunyai berbagai tantangan. Yang pertama, berpolitik kalangan elit yang rendah. Yang kedua, kurangnya integritas dari para penegak hukum. Yang ketiga, lemahnya pemberantasan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu, adanya mafia hukum, dan yang terakhir adanya keadilan yang berada di bawah mengalami ketimpangan akibat tidak adanya contoh dari para penegakan hukum di kalangan elit, atau yang sering biasa kita sebut saat ini kalau bahwasannya hukum itu tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Yang ketiga ada nilai-nilai Pancasila dalam konteks budaya hukum. Pancasila sendiri menjadi dasar dari adanya kebiasaan-kebiasaan masyarakat di Indonesia, yaitu pada sila pertama mengajarkan kita bahwa kita harus saling menghargai apapun agamanya. Yang kedua, pada sila kedua kita diajarkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada sila ketiga, kita diajarin untuk tidak membuat perpecahan antar kelompok, antar ras, atau bahkan antar agama. Pada sila keempat, kita diajarkan untuk saling menjunjung tinggi demokrasi. Nah, pada sila kelima kita diharapkan mampu memberikan sikap dalam pembangunan atau penegakan hukum yang bertujuan kepada keadilan. Kebiasaan-kebiasaan tadi inilah yang melahirkan namanya budaya hukum. Budaya hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan juga kultur hukum. Kalau diilustrasikan, struktur hukum ini seperti mesin, substansi hukum ini seperti apa yang diciptakan oleh mesin tersebut, apa yang diciptakan oleh struktur hukum tersebut, dan kultur hukum adalah orang-orang yang mengelola atau mematikan hukum. Baik, sekian penjelasan aku tentang nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum, penegakan hukum, dan juga budaya hukum. Kurang lebihnya aku minta maaf, dan juga kalau ada salah kata atau ketidaksempurnaan dari video ini aku juga mohon maaf. Sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. See you on another video.